Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengkonfigurasi database di framework Laravel 7. Dan juga kita sudah belajar bagaimana cara membuat migrasi untuk berkolaborasi dalam satu tim. Dan pada video kali ini kita akan belajar salah satu fitur di Laravel bernama seeder, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah pembenihan, atau kita juga dapat memaknai pembibitan. Maksud dari pembibitan di sini adalah pembibitan data, di mana kita bisa buat satu script yang nanti fungsinya untuk mengisi data pada tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Seeder ini sangat berguna untuk Anda yang membutuhkan sampel data namun malas mengumpulkan data. Untuk lebih lanjutnya kita bisa mengunjungi dokumentasi Laravel, lalu kita ketikkan seed di sini. Kita pilih. Nah, jadi cara menggunakan seeder yang pertama kali, hal yang harus kita lakukan adalah mengenerate file seeder menggunakan artisan. Nah, sebagai contoh di sini, kita copy paste aja. Kita copy paste pada terminal dan saya ingin menamakan file seeder ini dengan nama comment seeder. Lalu kita enter. Nah, nanti filenya akan muncul di sini di directory database dan di dalam folder seed. Di sini. Nah, jadi ada satu metode di dalam kelas comment seeder ini yang bernama run. Nanti kita akan mengisikan codingan kita di dalam metode ini. Selanjutnya, hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengimport beberapa kelas. Kita copy paste aja dari dokumentasi, kita taruh di sini. Nah, sedikit penjelasan, ini fungsinya buat apa 3 kelas yang barusan kita copy paste ini. Yang pertama adalah di sini ada DB, Illuminate Support Facet DB. Ini fungsinya untuk kita agar dapat menggunakan query builder-nya Laravel. Dan selanjutnya adalah hash. Ini fungsinya buat enkripsi, tapi untuk saat ini kita belum butuh ini, jadi kita hapus saja. Dan yang selanjutnya adalah Illuminate Support str. Nah, ini fungsinya untuk string. Kalau kita mau main string di Laravel, kita bisa menggunakan atau mengimport kelas ini dengan cara use ya. Oke, kita bisa samakan field. Namun sebelumnya kita tuliskan dulu query builder-nya dengan cara db.2 table. Lalu diikuti dengan nama tabel yang akan kita isi. Tadi kan kita udah bikin namanya adalah comment, jadi kita mau isi comment aja. Dan selanjutnya kita lihat lagi di sini, kita bisa menggunakan insert. Kita bisa menggunakan insert, kita copy paste aja dari sini. Lalu kita lanjutkan di sini. Dan ini field-fieldnya kita sesuaikan dengan field yang kita sudah buat di migration sebelumnya. Di migration saya membuat 4 field, namun di sini yang akan saya isi 2 dulu, yaitu body dan user ID. Jadi kita hapus ini, lalu kita isi dengan body, yang isinya adalah string 2x2 lalu random. Lalu kita masukkan berapa banyak karakter string yang akan kita isikan. Misalkan di sini saya kasih 100. Dan yang selanjutnya adalah user ID. Yang isinya karena ini nanti berelasi dengan table user, di sini saya damikan dulu isinya adalah 1. Nah, selanjutnya kita save. Kita kembali lagi ke dokumentasi Laravel. Jadi setelah kita berhasil menulis itu, kita bisa menggunakan Composer DAM Autoload ini. Kita masukkan Composer DAM Autoload ini, lalu kita enter, biarkan dia bekerja sampai selesai. Dan setelah itu kita bisa menggunakan PHP Artisan DB Seed untuk mengenerate semua seeder kita, atau kita juga bisa menggunakan yang spesifik dengan cara menambahkan min 2 kali kelas sama dengan nama kelasnya.
Oke, sekarang kita mau coba yang spesifik ya. Kita copy, paste, lalu kita sesuaikan dengan nama kelas. Comment seeder. Kita enter. Oke, dia menyatakan sukses. Kita bisa cek di phpMyAdmin. Database Lara 7, lalu table comment. Ya, di sini sudah ada isinya yang berupa random string yang tadi berasal dari sini, dari random string 100 ini. Lalu selanjutnya user ID-nya 1. Ya, karena saya hardcode di sini 1. Namun feature seeder ini kalau kita menggunakannya dengan cara demikian, ini akan menghasilkan data yang statis. Jadi nggak bisa kita gunakan untuk data yang agak mendekati data real. Kalau kita ingin menggunakan sampel data yang agak real, kita bisa menggunakan namanya Faker. Faker ini bukan fitur bawaan dari Laravel, tapi Faker ini adalah third party library yang bisa kita dapatkan di GitHub. Kita cari aja di Google, kita tulis GitHub Faker. Nah, nanti akan muncul ini. Kita pilih nih yang nama usernya Evzaninoto Faker. Kita pilih aja. Lalu kita bisa install dengan menggunakan Composer. Kita copy dari sini, lalu kita paste di sini, dan tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita bisa langsung menggunakannya dengan cara mengimport atau menggunakan kelasnya. Ini kita hapus saja karena kita sudah nggak butuh ini. String ini kita hapus, lalu kita ganti dengan Faker Factory. Dan ini opsional, tapi saya di sini mau kasih alias biar agak lebih mudah pemanggilannya. Faker seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa inisiasi penggunaannya dengan memasukkannya ke dalam variabel. Kita buat di sini variabel Faker yang isinya adalah Faker create. Lalu kode negara kita, ini bebas teman-teman boleh melakukan ini atau enggak. ID ini yang berarti Indonesia. Sampai sini kita baru bisa menggunakan Faker untuk masuk ke body sini ya. Kita masukkan Faker di sini. Nah, sebelumnya kalau kita bingung nih Faker ini mau diisi apa, data yang mau kita masukin, kita bisa lihat dokumentasinya di sini. Kalau misalkan kita cari aja nih, misalkan kita mau teks. Nah, di sini kita bisa langsung gunakan Faker text. Ya, kita bisa tuliskan teks dan buka tutup kurung, lalu kita save. Sebelumnya gini, kalau misalkan kita hanya menuliskan seperti ini, dia hanya akan mengenerate satu. Kita akan coba membuat perulangan, kita buat sampel datanya lebih dari satu. Bagaimana caranya? Kita bisa bikin perulangan di sini. Kita pakai for. I-nya mulai dari 1, lalu di mana nilai itu kurang atau sama dengan 50. Lalu kita paste tadi codingan yang tadi di dalamnya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa save dan kembali menjalankan artisan dbseed, nama kelas, kita enter, dan dia akan menampilkan complete successfully. Sekarang kita cek apakah benar ada 50 data yang berisi teks pada field body. Nah, ini benar. Di sini terdapat ya. Jadi bedanya nih, kalau misalkan di awal tadi kita pakai random stringnya si Laravel, hasilnya gini, sama sekali tidak dapat terbaca seperti enkripsi. Namun kalau misalkan kita pakai Faker, dia tertulis data yang lebih real berupa teks. Kita lihat apakah benar. Dia mengenerate 50 data. Langsung lompat ke akhir. Ya, di sini ada 51 data. 51 data ini karena satunya sudah dipakai yang tadi nih, yang kita generate pakai string.
Nah, tapi di sini kolom create add dan update add ini masih kosong. Gimana caranya kalau misalkan kita mau isi si kolom create add sama update add ini? Caranya adalah kita inisiasi dulu di sini. Create add. Kita kosongin dulu ya. Update. Sorry, created, updated, add. Seperti ini, lalu kita bisa menggunakan fitur karbon. Nah, tadi ini pada saat kita melakukan instalasi menggunakan komposer, di sini juga sudah ada ya terinisiasi bahwasannya karbon itu sudah terinstall. Bagaimana cara menggunakan karbon? Kita bisa masukkan di sini use karbon. Nah, jadi kalau teman-teman bingung karbon ini apa, karbon ini jadi library untuk menangani date di Laravel atau tanggal. Jadi kalau misalkan kita mau tulis waktu sekarang, tanggal sekarang, dan jam sekarang, kita bisa gunakan karbon _2 no. Begitu juga untuk update add-nya. Karbon _2 no. Kita save. Namun sebelumnya ini data yang ada di sini mau kita truncat dulu agar lebih jelas melihatnya nanti. Dan kita kembali menjalankan php artisan db.2 seed -- kelas sama dengan nama kelasnya, comment seeder. Lalu kita enter. Data seeding complete successfully. Kita bisa cek datanya di sini, kita refresh. Ya, di sini ada body yang sudah terisi, lalu user ID juga sudah terisi, dan create add, update add-nya sudah kita isi menggunakan karbon di Laravel. Kita cek apakah datanya benar ada 50. Kita langsung lompat ke akhir. Ya, datanya ada 50. Pada video kali ini kita udah belajar bagaimana cara menggunakan seeder atau seeding atau seed. Kalau misalkan di dokumentasi, kita juga sudah menggunakan Faker, library third party yang ada di luar yang kita harus install, dan sedikit menyinggung query builder si Laravel. Mungkin cukup untuk video kali ini. Terima kasih.